Selesai dari pada saat saya diberi kuasa kan bilangnya begitu. Berada masalah. Dan Novi juga di beberapa komal kan dia berbicara, di beberapa media kan dia berbicara inginnya selesai tetap membiayai Agus. Jujur ya, kasus Novi ini kan panggung. Pengacara kalau masih kurang terkenal kayak gue, kayak Alvin Lee misalnya, dia akan mati-matian tuh cari panggung. Dia bayar pun nggak ada masalah. Kalau gue kan udah gak butuh panggung, gue udah terkenal gitu loh. Makanya gue bilang tadi, gue jijik kalau lama-lama harus selesaikan masalah ini lama gitu. Jadi kredibilitas gue sebagai pengacara terukur sama orang gitu. Artinya gue dianggapnya kok kerja gini gitu. Lama banget, makanya gue kerja cepet. Dan akhirnya ada jawaban dari Farhad Abbas. Kalau Alvin Lim ikut nimbrung, bla bla bla, dan ini saya sudah biayai, tapi saya juga mau duit yang itu. Berarti Alvin Lim cari panggung gitu loh, nggak nyari masalah yang selesai. Bang, padahal kemarin gitu. Alvin sama Farhad masih ingin memperjuangkan donasi, tapi tiba-tiba hari ini langsung berubah pikiran tuh bang. Berubah pikiran gimana? Si Farhadnya bang udah nggak mikirin donasi lagi gitu kembali. Karena tadi pagi udah telepon sama gue, Farhad. Kan Farhad leadernya. Ngomong apa aja bang? Hah? Bicara apa aja bang dengan Farhad? Gue baca ini. Ya. Telepon apa WA bang? WA. Gue kan sama Farhad baik. Gitu loh. Tapi kalau urusan masalah hukum, gue sikat juga dia gitu loh. Nih, Assalamualaikum Tum. Apa bisa Novi dan Agus didamaikan dan dikembalikan lagi dengan sistem awal, bahwa Novi yang akan mengobati Agus dengan biaya yang masih ada? Mohon pendapatnya. Maksudnya Novi yang biayai Agus lagi, namun tetap dalam pengawasan yayasan Novi, ya kan? Kapan tuh mau islah, kan gue bilang begitu kan? Dia bilang respect, kata dia. Biar saya atur sama Novi waktu islahnya, karena mendamaikan kedua orang yang sedang bersiteru adalah pahala. Lalu dijawab sama Farhad nih, matangkan aja dulu biar nggak bernasib sama dengan Brian. Intinya untuk pengobatan Agus nggak ada masalah, karena sudah diobati oleh titik-titik, gue gak bisa nyebutin namanya ya. Bantu full yang obat ini. Uang donasi yang donatur mau ambil Alvin Lim siap talangi. Jadi donatur kalau menang perkara Alvin yang bayarin, bukan ngambil dari uang Novi. Ini kata dia. Jadi nggak perlu mengada-ngada gugat perdata dan LP kan Agus. Gue bilang saya baru 2 hari jadi kuasa hukum. Jadi urusan gugat atau lapor itu pola pengacara yang lama dari Novi. Masalah udah nggak ada. Novi aja yang masih nggak berpikir dampak selanjutnya. Ribut, dia cari-cari gara-gara terus, kata si Farhad. Gue bilang, oke, nanti saya bahas sama Novi lagi. Karena sudah tinggal saya dan tim yang masih tersisa di Novi. Kemarin saya mau gabung asal pengacara sebelumnya nggak ada lagi. Gue bilang gitu kan, karena saya lihat nggak karu-karuan kalau banyak pengacara. Dijawab sama Farhad Abbas, kita hargai niat baik kamu Cowboy Cengeng. Semoga tambah besar kamu, dan saya yakin kamu pasti bantu orang buta. Nggak ada di dunia yang hujat bully orang buta selain grup Novi dan di Indonesia, netizen Indonesia. Gue bilang, haha, siap ketum tukang ngambek. Gue bilang begitu. Oh ya, coba atur dulu dan beri masukan kepada Novi. Gue bilang gitu kan, dia ketawa. Gue katain ketum tukang ngambek, dia ketawa. Lalu gue bilang, agar masalah segera selesai, nanti apa damanya di mensos atau secara pribadi kita lihat saja. Oh ya, gue ngomong begitu kan, terus buat draft tanda tangan saja dulu, maunya seperti apa, bawa ke saya, libatkan Brian, baru saya oke. Tetapi dipimpin Cowboy Cengeng, jumpa Agus sedih, kata dia gitu kan. Lah, Brian kan udah keluar tuh, gue bilang gitu. Nanti malah blunder, biar saya saja dengan tim saya yang masih tersisa, yang masih tersisa maksudnya. Kata beliau, oke, alhamdulillah, oke, saya coba bicarakan dengan Novi, mudah-mudahan diterima, ya. Oke, kata dia. Tadi apa dikatain Cowboy Cengeng gimana? Ya kan dia gue katain ketum tukang ngambek, gitu, kan sama. Emang di karakter itu tukang ngambek kan dikit-dikit lapor. Nah, gue dibilang Cowboy Cengeng, cengengnya dari mana? Orang gue Cowboy berani kan gitu. Berarti Farhad sudah oke. Indikasi udah oke kok, tinggal indikasi pendapatnya udah oke bang. Udah. Gimana dari Novinya sendiri bang? Novi belum bisa gue hubungin, belum, karena kan beliau masih sibuk dengan menteri dan lain-lain. Gue sudah hubungin, cuman ada kendala dari tim-tim Novi yang lainnya, yang masih tersisa pengacaranya, karena mereka perpandangan hukum beda dengan gue gitu loh. Kalau mereka mungkin maunya berjilid-jilid kan, karena ini kan panggung, jujur nih panggung nih, gitu. Kalau gue udah nggak butuh panggung kan gitu, gue maunya
gue dapat kuasa, selesai. Oke, berarti kendala utamanya adalah banyaknya pengacara beda pemikiran bang ya? Ya, kendala utama itu. Ini banyak yang bilang abang tuh lawan sepadan buat Farhad Abbas. Gimana? Dia mau sepadan mau enggak, gue masa bodoh. Yang penting gue kerja tulus, ikhlas, bela orang, klien gue udah seneng gitu loh. Gue nggak peduli dengan panggung-panggung ini. Kan gue udah bilang, gue dari zaman apa sih, gue zaman jebot, media belum rame ya kan, lu juga belum punya media. Gue udah diwawancara TV gitu loh. Jadi gue hari ini kebetulan gue lagi nangani perkara di Polres Jakarta Selatan, klien gue yang lain, ada lulu orang rame, ya udah diwawancara lagi gitu. Jadi bukan nyari panggung. Bang, gitu. besok nih rencananya Agus kan mau ke Kemensos nih, datang langsung gitu. Mungkin tanggapannya seperti apa bang untuk duduk bareng gitu, mencari penyelesaian masalahnya? Kalau menurut gue sih bagus juga menghargai Kemensos kan, apalagi Farhad Abbas juga harus klarifikasi terkait statement dia yang mau ngelaporin Mensos, Dinsos dan lain, itu lucu kan gitu. Udah Mensos ini berjasa ya kan, mau mendamaikan mereka, aku malah mau dilaporin, kan lucu. Ini lagi bilang tadi Farhad lagi pengacara cengeng gitu, bilang dikit-dikit lapor, dikit ngadu. Makanya saya bilang tadi sini sebenarnya Farhad itu kecengengannya itu harus dihapuskan biar dia kelihatan gentle gitu. Jadi ini yang gue bilang tadi, mudah-mudahan dengan adanya Agus dipanggil Kemensos juga punya hak prerogatif untuk memanggil semuanya karena ini berkaitan dengan donasi, berkaitan dengan Permensos nomor 8 tahun 2021 ya. Jadi ini semuanya wajib kumpul di sana. Dan harapan gue sebagai kuasa hukum, mudah-mudahan bisa mendamaikan mereka berdua dan masalah ini clear and clean. Karena di negara ini masih banyak urusan lain gitu loh. Masih banyak urusan pembangunan Prabowo ini yang harus dibahas secara signifikan. Ini kasus Agus sih gawat loh. Banyak perkara-perkara di Indonesia ini banjir. Ya kan? Ada perkara begini begitu. Kasus pembangunan tertutup sama kasus Agus sedih. Kan gitu. Agus sedih semua nih. Jadi se-Indonesia sedih karena beritanya Agus semua gitu. Kemarin juga Bunda Korlo juga sempat berstatement tapi iya. Bang Farhad nih, katanya mau dilaporin juga nih. Kan gue udah bilang Farhad itu pengacara cengeng, digigit lapor. Udah dia siapa juga dilaporin gitu loh. Gak apa-apa, biar aja. Intinya untuk meredam statement abang ya, bahwa ada kecewaan bahwa Novi salah satu pihak lain, ya kan, tapi kan juga baru konsultasi di bank, ya kan. Iya. Penempatan di sebagai kuasa pun juga belum ada statement, ya kan. Itu jalan yang terbaik, bang. Abang kan Enggak, kalau konsultasi hukum wajar lah. Wajar kalau itu. Dia mau pada masalah. Cuma kan pertanyaan wartawan ini kan katanya dia udah mau nunjuk konsultasi menemui. Tapi belum oke Kayaknya bang. Enggak, tadi lu bilang kan udah nunjuk pengacara lain, makanya gue Belum oke bang. tersinggung gitu loh. Hei, tunggu Pak Sekjen ya. Tunggu bentar. Saya lagi diwawancara. Samping saya. Bang, Iya, tapi ya. apa mendampingi Novi ini gimana di Bang kasus ini Bang? Artinya kan ini apa melebar kemana-mana dan melibatkan berbagai pihak. Abang kepengennya sebenarnya seperti apa? Apakah Loh, jangan kepengen saya. Kepengen daripada si Novi. Novi kepengennya apa bilang ke abang? Kan pengennya selesai. Makanya saya mau selesai. Saya kejar Farhad Abbas gitu loh. Selesai dengan cara Dengan cara damai kan? Kan udah selesai dari pada saat saya diberi kuasa kan bilangnya begitu. Meredam masalah. Dan Novi juga di beberapa komal kan dia berbicara, di beberapa media kan dia berbicara inginnya selesai tetap membiayai Agus kan gitu. Itu keinginan Novi. Keinginan Novi yang saya jalankan. Gitu loh. Pengennya selesai, apalagi? Tapi kenapa kemarin walkout? Artinya itu kan padahal sudah dibicarakan. Kalau masalah walkout itu jelas-jelas akte dading itu tidak sesuai dengan keinginan Novi. Karena ada berapa klausul loh. Sampai katanya harus membiayai Agus 7 turunan. Emang siapa sih Agus? Mendingan Novi miara anak yatim piatu. Gitu loh. Ya, jadi itu ada klausul-klausul itu. Makanya Novi nggak setuju itu gitu loh. Jadi Novi gimana, pengennya uang dikasih ke Agus atau diserahkan ke Mensos atau apa? Nggak bisa. Uang itu atas saran saya dan mungkin Novi juga mau ya, tidak bisa diserahkan kemanapun sebelum ada putusan pengadilan. Uang itu tetap di yayasan. Kalau Agus beritikat baik mau dibiayai, silahkan datang dengan itikat baik, damai ya, kita potong tumpeng, mari kita biayai bersama-sama. Tapi atas pengawasan yayasan Novi ya, pengeluaran uangnya harus benar-benar profesional. Jangan kayak kemarin dibuat bayar utang si A, si B, C, dibeli handphone, di apa, jangan kayak gitu. Nggak ada lagi peristiwa hukum seperti itu. Ya.